Ya, salam andrologi. Balik lagi bersama saya Dr. Seso di kelas andrologi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah atau belum? Ayo buruan. Dan pastikan kamu ngikutin kelas ini sampai akhir. Karena nanti kamu nggak akan ketinggalan informasi menarik. Nah, sesuai janji saya akan membahas mengenai financial planning for pregnancy for newlyweds. Nah, buat pengantin baru nih yang lagi program hamil, kita akan bahas kupas tuntas mengenai gimana sih merencanakan keuangan untuk program kehamilan. Nah, saya nggak akan sendiri. Saya akan datangin narasumber yang luar biasa, yakni Pak Dwitya Aribawa. Beliau adalah dosen, edukator dari @uangsehat.id, sekaligus praktisi keuangan atau finansial. Kita akan bahas tuntas. Jangan kemana-mana, ikutin saya terus ya. Ya, oke. Kali ini kita akan ke Jiwa Jawi Resto di daerah Bantul, di mana saya akan ketemu Pak Dwitya Aribawa sebagai narasumber kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikutin saya sampai akhir. Oke, Pak Dwitya. Jadi ini kita balik ke topik utama kita ya. Perencanaan keuangan untuk program hamil promil. Banyak nih yang bilang promil itu mahal. Tapi kita bilang mahal atau murah itu relatif, betul ya? Betul, relatif. Yang paling penting kita garis bawahi adalah perencanaan keuangan. Ya. Gitu. Betul. Nah, kira-kira ada gambaran nggak Pak Dwitya mengenai perencanaan keuangan untuk yang lagi promil atau perencanaan kehamilan? Ya, perencanaan kehamilan atau perencanaan promil gitu ya, itu sebenarnya lebih ke arah kesepakatan suami istri ya dok ya, pasti ya. Suami istri nanti rencananya seperti apa, dan ya tentu semuanya mungkin ingin alami gitu ya. Tapi kan ada kasus-kasus tertentu yang mungkin nanti dokter bisa jelaskan. Tapi intinya untuk perencanaan kehamilan itu kan ada keinginan, tujuan keuangan atau tujuan hidup. Tujuan hidup ingin punya anak kan gitu. Sama halnya dengan tujuan-tujuan keuangan lain. Tujuan punya rumah, tujuan apa, sama dengan tujuan harus direncanakan. Direncanakan lebih cepat lebih baik kan gitu. Semua perencanaan lebih cepat lebih baik. Nah, itu pun mindset yang awal seperti itu yang mungkin harus ditanamkan dulu untuk perencanaan kehamilan ini gitu. Oke, jadi yang paling penting perencanaan, jadi kita harus mindsetnya ya kita. Jadi yang menikah nih, jadi ada ya, apakah perencanaan balik lagi prioritas ya? Iya. Prioritas. Menikah mau punya anak atau tidak? Nah itu kan balik lagi ya. Ya. Nggak usah ngikutin tren, oke? Ngikutin tren. Ada yang menikah dalam waktu 3 bulan, sebulan harus hamil. Itu kan jadi akhirnya ngikutin tren. Sedangkan tiap orang punya timeline beda-beda. Ya, betul ya? Betul. Waktunya orang masing-masing individu beda-beda. Ada yang nikah usia 20, 25, 30, 35, 40, it's okay. Kapan siapnya? Karena masing-masing tiap orang punya perencanaan. Betul ya? Termasuk menikah. Kira-kira kapan? Bukan berarti kita kayak latah. Oke, baru nikah sebulan, 2 bulan. Terus ditanya sama tetangga, sama teman, kapan punya anak? Kapan punya anak? Kapan hamil? Kapan isi? Sebelum menikah ditanyanya apa? Kapan kawin? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan ini? Kapan ini? Kalau kuliah apa? Kapan lulus? Nggak akan ada habisnya kalau seperti itu. Kalau udah tua bukan nggak ada yang nanya ya? Kapan menikah? Itu nggak ada, maaf. Bisa jadi juga. Tapi intinya adalah semua kapan-kapan itu adalah terkait dengan orang lain. Itu yang sebenarnya mindset yang jangan sampai itu sampai kena di diri kita, sampai masuk gitu ke dalam. Itu mungkin lebih ke arah mindset bahwa berdua nih saat sudah menikah pengen punya anak. Nah, itu kan ya, yang paling bagus kan seperti itu Betul, ya. Supaya tidak mendistraksi banyak hal yang di lingkungan gitu.
karena sudah ya kadang ada satu aja yang pengen mungkin dok ya, satunya pengen, satunya enggak, itu juga mungkin kasus-kasus tertentu juga yang seperti itu. Akhirnya harus dibicarakan ya, didiskusikan gitu ya. Oke, setelah menikah nih kan misalnya gini, oke sekarang sudah resepsi, setelah itu oke kita rencana ke depannya bagaimana? Sebenarnya itu udah dibicarakan sebelum menikah ya. Setelah menikah itu harusnya eksekusinya. Betul. Jadi bukan akhirnya baru sebulan 2 bulan orang udah nanya, kok belum hamil-hamil? Dia mulai pusing. Oh yuk kita kapan rencana kita punya anak? Nah jadi harus perencanaan betul ya Pak ya. Overload itu yang overload ya betul. Untuk apapun lah misalnya, nggak punya rumah, nggak punya mobil misalnya, seperti itu overload yang seperti itu yang malah akhirnya nggak nyampe nih tujuannya, akhirnya kayak gitu jadinya. Nah ini juga konten kita, semoga saya harapkan yang menyaksikan nanti apa sih istilahnya dok? Anak murid-murid andrologi, sobat andrologi ini nanti tidak malah menjadi insecure. Sebenarnya itu malah dengan adanya diskusi terkait keuangan di konten kita ini, saya harapkan malah menjadi sadar bahwa oh ternyata kalau saya punya planning, kita harus bareng-bareng nih suami istri. Planning apapun sebenarnya, tidak ada satu yang tanggung jawabnya A, B, C gitu, tidak ada. Jadi itu mindsetnya dulu, baru nanti kita omongin berapa-berapanya, angka-angkanya. Oke ya. Oke, nanti kita bahas ya angka-angka. Saya juga udah kemarin itu sempat saya di Instagram. Kira-kira kasusnya apa aja yang mau saya bahas gitu ya. Nanti banyak sampai 50 lebih. Yang mau dibahas kasusnya. Nanti kita pilih beberapa yang akan kita bahas. Gitu ya. Oke, kalau bicara lagi tentang mindset ya, Pak Dwitya. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Dwitya ngelihat dari segi keuangan ya, dari segi ekonomi, sebenarnya punya anak ini termasuk wants atau need? Wants atau need gitu ya untuk anak itu ya. Sebenarnya kalau di dalam keuangan itu ada dua hal, wants dan need itu tidak akan pernah terpisahkan. Gitu. Tapi yang diprioritaskan itu sebenarnya. Yang diprioritaskan apa? Ya tentu saja needs ya dibandingkan want-nya. Tapi kadang-kadang anak itu kan lebih banyak want-nya, inginnya, pengen punya anak. Butuh punya anak, jarang sih orang butuh punya anak. Mungkin punya anak ya? Mungkin orang zaman dulu gitu ya, mungkin karena tanahnya luas. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, seperti itu kan. Kok sekarang banyak anak, nambah biaya. Ya, seperti itu jadinya. Bisa jadi rezeki juga. Betul. Bisa jadi rezeki juga, tapi mungkin mindset-nya yang harus ditanamkan bahwa memang apa yang kita anak, rumah, kendaraan itu adalah semua keinginan dan yang kadang-kadang dibutuhkan juga. Nah, itu kan ada di tengah-tengah dia. Kadang-kadang di tengah-tengah. Bahkan kalau tidak ada anak, nanti kita tidak bisa nyaman hidupnya atau tidak bisa terlalu merasa apa tadi yang overload tadi dok. Overload selalu merasa diomongin dan lain sebagainya. Itu kan jadi nggak bisa tenang hidupnya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu di antara dua itu kalau untuk anak itu sebenarnya. Jadi ya harus ditetapkan ya, ditetapkan oleh pasangan itu sendiri. Nah, lebih seperti itu, ditetapkan oleh pasangan itu sendiri, apakah itu wants atau itu needs, gitu ya. Kebutuhan untuk punya anak ataukah itu hanya keinginan, ngikuti tren karena yang teman-temannya udah pada punya anak, saya juga ingin punya anak. Ya semua orang pasti ingin punya anak ya, ingin punya anak. Tapi apakah wants dan need itu harus ditetapkan oleh pasangan itu sendiri setelah menikah, dia wants atau need. Ingin tadi katanya dokter saya sudah berarti itu ingin berarti. Ingin punya anak kan ada gitu ya. Jadi ingin gitu ya. Ingin. Berarti wants ya. Wants. Tapi bukan needs ya. Kan ada yang wants, ada yang needs. Makanya kalau ingin punya anak ya udah berarti direncanakan gitu dari ya. Dari kata-katanya aja mungkin ingin konsul ke dokter Sesur, kata-kata pertamanya apa? Itu udah needs. Ketahuan nanti. Berarti bukan needs ya, wants ya. Iya, wants. Saya butuh banget nih punya anak dok, kalau nggak punya anak saya nggak bisa hidup, nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan urgensi. Ya betul. Karena tanah saya banyak. Misalnya saya butuh pewaris ya. Nah misalnya kayak gitu. Ya itu jadi harus ditetapkan dulu wants atau needs. Ada yang needs gitu ya, harus tahu kira-kira batasannya gimana. Kalau yang memang needs itu berarti memang tanahnya banyak gitu ya. Tanahnya banyak. Contoh dok, mungkin ada beberapa kasus seperti ya tadi saya bilang, malah dia nggak punya anak, malah dia nggak bisa melanjutkan hidup dengan baik. Itu kan maksudnya harus kita hidup di dunia ini kan harus enak gitu loh jalannya. Seperti itu. Kalau misalnya hidupnya nggak enak, mending diusahakan kan gitu. Ya wes.
Misalnya sekarang kita katakan kebanyakan yang ikut ini adalah needs, kebutuhan untuk melangsungkan garis keturunan, gitu ya. Bukan sekedar ingin. Kehidupan yang lebih baik ini. Oke, betul. Nah, kalau kehidupan yang lebih baik berarti istilahnya adalah kenyamanan, betul ya? Kalau istilah misalnya kita balik ke arah keuangan, ada istilah keamanan dan kenyamanan keuangan. Kenyamanan keuangan. Berarti sebenarnya punya anak kalau dari segi financial planning berarti termasuk juga salah satunya adalah kenyamanan ya? Ya, lebih ke kenyamanan sebenarnya, lebih ke kenyamanan keuangan. Karena kadang-kadang kalau kebutuhan kan lebih ke basic ya dok ya. Basic. Apa aja tuh basic? Basic itu ya lebih ke kayak sehari-hari kita bisa hidup lah dengan living cost masing-masing. Ya, tapi kalau kita udah ngomongin nanti program hamil atau perencanaan kehamilan ya nanti hidupnya diusahakan sehat ya dok ya, nanti hidup yang sehat seperti apa dengan cara seperti apa, nah, itu yang pola hidupnya. Lifestyle, itu untuk biaya lifestyle itu basic. Terus kemudian ada biaya-biaya utang kalau misalnya ada utang. Ya. Terus baru kita ngomongin nanti dana darurat. Nah, masuk ke sana, lalu nanti asuransi itu sebenarnya barengan dengan dana darurat. Itu keamanan ya. Untuk keamanan. Nanti kalau untuk kenyamanan baru nanti tujuan keuangan. Tujuan keuangan termasuk tadi salah satunya atau tujuan hidup gitu ya untuk bisa punya anak gitu. Inginnya punya anak itu masuk ke kenyamanan keuangan. Itu entah itu apapun. Entah itu apapun. Dengan caranya gimana supaya capai tujuan? Ya banyak jalan menuju Roma kan gitu. Salah satunya mungkin investasi di instrumen-instrumen yang dipahami itu ya. Itu dulu. Nanti kalau mau ngomongin instrumen nanti nggak paham malah panjang ceritanya. Intinya pahami dulu instrumen-instrumen keuangan apa aja pilihannya gitu. Oke, jadi sekarang gini, banyak pasien saya gitu ya, yang lagi promil, mereka selalu mengeluhkan, oke, mau promil tapi terkendala keuangan dok, biayanya mahal. Nah, sekarang kalau dari segi financial planning ya, atau dari segi ekonomi, saya ingin menekankan sebenarnya harusnya saat menikah itu dua-duanya sehat secara finansial, betul tidak? Iya, saya setuju itu, saya setuju. Ada satu KUA, saya lupa di mana, itu mensyaratkan itu dok. Mensyaratkan buku rekening. Nanti coba saya lihat lagi di mana itu saya lupa. Intinya dia menyarankan buku rekening suami istri gitu ya. Asumsinya mereka harus punya rekening baru bisa nikah kan gitu. Nah, punya rekening ya. Punya rekening nanti isinya ya isinya belum tahu ya, isinya belum tahu bisa nanti. Kalau misalnya secara teori keuangan kalau menikah itu paling tidak 6 sampai 9 kali dana biaya hidup atau dana daruratnya. 6 sampai 9 kali biaya hidup per bulan. Kalau misalnya yang sedang ingin menikah gitu ya, berarti kan sebelum mereka ingin akad lah, resepsi. Berarti kalau single, kira-kira dana darurat itu berapa Pak? Kalau single 3 mungkin cukup. 3 ya? Sampai 6. 3 sampai 6. Tapi kalau ada rencana menikah, mending 6 sekalian kan? 6 jadi akhirnya pas nikah masing-masing punya 6 bulan, betul. 6 bulan. Dana, ini ya dana darurat gitu darurat, ya. Yang ada di tabungan tadi ya, sertifikat tadi KUA tertentu itu ada 6 bulan. Yang A, si laki-lakinya ada 6 bulan, si wanitanya ada 6 bulan. Itu ya biar sehat secara finansial. Karena ada juga nih kasus teman saya, dia nikah gitu ya, si yang pihak wanita gitu ya, dia punya investasi emas dan lain sebagainya. Ternyata laki-lakinya punya hutang warisan dan belum diceritakan. Betul, gitu. Transparansi itu kuncinya. Kalau ngomongin keuangan itu transparansi kuncinya. Nah jadi akhirnya saat dia menikah harus masing-masing sehat secara finansial tadi ya. Betul. Harapannya punya dana darurat 6 bulan, yang laki-laki 6 bulan juga yang wanita. Jadi nanti pas nikah masing-masing udah punya 6 bulan. Walaupun harapannya kalau nikah bisa 9 bulan. Nah itu bisa dicapai ya. Soalnya masing-masing kan beda-beda. Bisa jadi wanitanya lebih banyak kebutuhannya atau sebaliknya ya. Atau laki-laki lebih banyak. Iya bisa jadi seperti itu kan, makanya mending kita nyari yang aman gitu, 6 gitu. Kalau misalnya kepepet gitu 3 bulan yang penting adalah dana emergency lah istilahnya. Dana darurat lah ya. Di luar satu lagi tadi asuransi misalnya, basic gitu ya. Yang basic lah biaya hidup, asuransi sama dana darurat. Baru setelah itu kita bisa ngomongin yang tujuan keuangan. Jadi ya tadi saat nikah masing-masing si laki-laki dan wanitanya punya 6 bulan. Terus kalau bisa saat nikah dicapai nih minimal dana darurat biar sehat finansial jadi 9 bulan. Itu ya sebelum kita merencanakan yang selanjutnya.
ke arah kenyamanan. Kan ini keamanan dulu keamanan keuangan dulu. Terus bagaimana asuransinya gitu ya, gitu ya, asuransinya gitu ya, asuransi apa aja yang penting nih asuransi. Banyak banget lagi. Kalau kita program hamil, sejauh yang saya tahu loh dok ya, itu tidak ada asuransi yang mengcover, benar ya dok ya? Betul. Benar ya. Nah itu satu. Berarti asuransi itu mengcover apa sih? Mengcover kebutuhan apa keinginan. Nah itu kan berarti kebutuhan toh dok. Kalau misalnya dia butuh ICU misalnya, itu kan di cover toh. Paling tidak oleh BPJS gitu, paling tidak minimal. Nah itu kan paling tidak tercover. Berarti kan itu keinginan. Kalau keinginan kan tidak tercover oleh asuransi. Oke, promil atau perencanaan kehamilan dia termasuk keinginan. Kalau dari sudut pandang asuransi loh dok ya. Betul. Kalau dari sudut pandang asuransi kan Benar. begitu. Nah itu paling tidak asuransi yang basic dulu. Paling tidak kita sebagai kalau ada penonton yang bukan warga negara Indonesia ya berarti kan tidak wajib BPJS. Kalau di warga negara Indonesia kan sekarang wajib BPJS. Paling tidak itu dulu. Entah itu kelas berapa, paling tidak ada. Nanti setelah selanjutnya asuransi umum, asuransi jiwa dan lain sebagainya itu bisa menyusul sih kalau menurut saya pribadi loh. Standar ada asuransi kesehatan. Iya, asuransi kesehatan. Biar nanti kalau saat menikah tiba-tiba salah satu pihak sakit tidak membebankan finansial ke pasangannya, betul ya? Iya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada rencana punya anak, paling tidak di asuransi itu ada asuransi melahirkan juga. Itu juga bisa, itu juga bisa dicicil lah mulai dari pas awal nikah. Kalau ada yang di perusahaan, rata-rata perusahaan sudah mengcover sih kalau di perusahaan. Oke. Jadi asuransi kesehatan, asuransi jiwa perlu atau enggak gitu kan? Pas yang lagi mau promil nih. Kalau ada asuransi jiwa itu bagus gitu ya. Tapi kalaupun tidak, mungkin nanti pada saat sudah lahir anak itu langsung dianggarkan untuk asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa itu sendiri adalah untuk keamanan. Tadi kan keamanan finansial saat yang tidak diinginkan terjadi kan gitu. Sama dengan asuransi lainnya seperti penyakit kritis dan lain sebagainya. Itu alangkah baiknya ada. Tapi kalaupun misalnya belum bisa karena mungkin banyak satu dan lain hal, ya mungkin prioritaskan dulu. Saya pokoknya ini dulu program hamil dulu misalnya gitu. Ya itu dulu. Tapi kalau misalnya ada akan lebih bagus sih dok. Oke, siap. Nah sekarang gini, jadi saat ini banyak yang nanya nih, saya mau promil gitu ya. Saya selalu bilang kita sesuaikan dengan usia saat menikah. Usia saat menikah, lalu kira-kira bagaimana usahanya. Jadi sesuai, kalau saya pernah baca ya, kalau misalnya ditanya tabungan ideal saat usia sekian gitu kan. Saat usia 30 tahun, tabungan ideal adalah 1 kali gaji setahun. 35 tahun 2 kali gaji setahun. Lalu 40 tahun 3 kali gaji setahun. Nah itu kalau saya jadi agak analogikan nih antara harusnya ada tabungan berapa saat usia berapa. Jadi saya akan bilang kalau misalnya kita nikah usia 30 atau 35 tahun, usahanya akan lebih double gitu ya. Oke, kalau misalnya ternyata menikah usia kurang dari 30 tahun, usahanya mungkin agak masih nunggu gitu ya, masih ada waktu untuk merencanakan kehamilan, kira-kira bagaimana lah. Kalau udah usia yang mendekati 35 tahun, dia harus 2 kali lipat. Itu sama ya tadi kayak tabungannya. Lalu kalau udah 40 tahun berarti usahanya harus double. Bisa sampai 3-4 kali. Karena bagaimanapun kesuburan sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia. Nah, kalau misalnya menurut Pak Dwit ya, itu bagaimana tanggapannya kalau kayak gitu? Sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, pokoknya kita ngomongin kesehatan gitu. Makanya uang dan kesehatan itu Uang Sehat ID, boleh di follow nanti. Intinya adalah tidak bisa satu ini dulu mana ini dulu. Ini saling berjalan beriringan, uang dan kesehatan ini. Saat sudah terkumpul tadi uangnya untuk misalnya program hamil, tapi malah ternyata usianya kelewat misalnya gitu. Nah itu kan ada satu dilema juga, ada satu dilema di sana. Dimana kalau program hamil malah ada beberapa kasus yang saya juga pernah baca juga dok, itu yang dia berhenti bekerja gitu misalnya istrinya atau bahkan dua-duanya gitu ya. Nah itu kan malah
malah pemasukannya malah tidak ada. Nah itu malah jadi dia udah ada tabungan mungkin. Kalau sudah ada tabungan ya berarti kan bisa fokus gitu. Nah, dana daruratnya juga udah cukup. Dana daruratnya juga beda. Nah itu jangan semuanya jadi satu. Jadi gimana supaya tadi mindsetnya tadi bagus, lalu masih bisa tercover semuanya dan juga bisa jalan bersamaan lah antara uang dan kesehatan itu ya. Termasuk ini kan termasuk kesehatan tuh dok. Jadi mindsetnya untuk ke dokter juga pertama mungkin memang ingin punya anak gitu ya. Tapi kan pada dasarnya kita pengen sehat gitu ya. Pengen sehat dulu, nanti setelah itu baru rencana-rencana lainnya itu akan bisa dilancarkan. Mau rencana punya rumah segede apapun kalau nggak sehat. Balik lagi ya kenyamanan ya. Kenyamanan. Oke. Nah jadi saya akan ingatkan ke pasien-pasien saya sebenarnya. Jadi jangan, tadi ya saya balik lagi, timeline-nya orang-orang tuh beda-beda, tiap individu beda-beda. Kalau misalnya baru nikah 3 bulan, 6 bulan, dia masih punya sparing waktu. Jadi kita katakan yang lagi promil nih, sebenarnya saya katakan pasangan dikatakan infertil atau ya subfertil adalah ketidakmampuan pasangan itu untuk hamil gitu ya, pasangan untuk hamil setelah 1 tahun menikah, 1 tahun menikah dengan berhubungan seksual secara rutin, berhubungan badan secara rutin tanpa kontrasepsi 1 tahun. Jadi sebenarnya kita nggak usah ngikutin kata orang gitu ya. Itu penting itu. Kata orang, oh 3 bulan adik kamu udah hamil 3 bulan, kok kamu belum? Kita punya waktu 1 tahun. Itu kalau usianya 35 tahun, di bawah 35 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata usianya sudah 40 tahun, gak usah nunggu, baru nikah 6 bulan langsung periksa, gitu ya. Karena apa? Resiko kesehatannya lebih tinggi dibanding yang usianya di bawah 35 tahun. Nah, begitu pula yang kalau usianya 42 tahun. Jangan nunggu lagi 6 bulan, 3 bulan, belum hamil, ya udah, langsung periksakan. Jadi kan kita perencanaan kehamilan nih, kalau memang akhirnya itu menjadikan itu adalah needs gitu ya, needs ya, kebutuhan untuk punya anak gitu ya. Akhirnya harus kita, oh umur saya sekian, umur suami saya sekian, kami sudah nikah baru 6 bulan, tapi usia kami masih di bawah 35 tahun, cuek aja. Jadi itu masih bisa jadi hanya once kalau ngikut-ngikut teman-temannya itu ya. Tapi kalau udah 1 tahun, itu jadi needs bagi kita. Karena harus didiskusikan, gitu ya. Tapi kalau usia udah 35, 36, 37, gak usah nunggu 1 tahun. Kalau memang mampu ya 6 bulan. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau udah usianya 42 ya, akhirnya balik. Jadi 3 bulan, kalau itu memang dianggap needs, segera punya batasan waktu, punya anggaran untuk perencanaan kehamilan itu. Gitu ya Pak ya? Berarti itu ceknya dok ya tadi ya? Iya, ceknya. Ceknya itu lebih, kalau semakin usia tua semakin harus cepat dicekkan gitu ya? Betul. Itu sama dengan banyak perencanaan lain-lain sih, tujuan keuangan lain-lain itu semakin lambat kita berencana, maka harus segera kita mengumpulkannya harus lebih banyak. Gitu sebenarnya konsepnya tuh, makanya saya bilang itu mirip sebenarnya konsepnya. Dengan tujuan kehidupan dengan tujuan yang lainnya ya? Yang lainnya selain program keinginan punya anak gitu ya. Kan mulai dari, bahkan beberapa investor kawakan itu mulai dari umur belasan tahun. Kalau di Amerika 13 tahun, 14 tahun itu mulai investasi. Sekarang dia jadi milioner ya karena dia mulainya umur 13 tahun. Tapi umur segitu saya belum punya. Nah iya makanya dia awalnya juga mungkin baru berapa puluh dolar kan gitu ya. Maksudnya itu sama artinya dengan tujuan-tujuan keuangan lain, saat lebih cepat dimulai lebih baik kan gitu. Oke, betul.